Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita bisa saling bertukar pikiran, bisa saling belajar untuk memahami suatu ilmu pengetahuan. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabarudin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar ekonomi moneter dalam mata kuliah ekonomi moneter. Marilah kita buka penjelasan pada hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi tentang konsep dasar ekonomi moneter. Sebelumnya, kita akan mengupas apa sih itu ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern. Terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumen oleh pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara, yaitu ada dua kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan fiskal dan kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasi tujuan-tujuan ekonomi. Kemudian pengertian kebijakan moneter yaitu langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kemudian konsep dasar ekonomi moneter. Konsep dasar ekonomi moneter merupakan dua konsep, yaitu konsep ekonomi moneter konvensional dan konsep ekonomi moneter syariah. Itu poin yang akan kami bahas pada sesi kali ini. Untuk yang pertama adalah konsep dasar ekonomi moneter konvensional. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Dalam pandangan ekonomi konvensional, maka tujuan memegang uang terdiri dari tiga keinginan, yaitu di dalam ekonomi moneter konvensional, tujuan memegang uang itu ada tiga, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Mari kita bahas. Yang pertama, tujuan transaksi. Dalam rangka membayar pembelian-pembelian yang akan mereka lakukan. Jadi tujuan transaksi gunanya adalah membayar pembelian-pembelian atau transaksi yang akan dilakukan. Kemudian tujuan berjaga-jaga sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Jadi tujuannya adalah untuk berjaga-jaga untuk menghadapi kesusahan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah tujuan spekulasi. Pelaku ekonomi dengan cermat mengamati tingkat bunga yang berlaku saat ini. Jika menguntungkan bila dibandingkan investasi, maka masyarakat cenderung mendepositokan saja uang dengan harapan mendapatkan imbalan bunga. Kemudian, konsep ekonomi moneter konvensional maka tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter konvensional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga yang dilaksanakan oleh bank sentral. Bentuk kebijakan moneter ini terdiri dari dua hal, yaitu satu, kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kemudian yang kita bahas lagi adalah A, kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka, kemudian dua, mengubah tingkat bunga dan tingkat diskonto. Yang ketiga, mengubah tingkat cadangan minimum. Kemudian yang perlu kita bahas selanjutnya adalah satu, apa sih operasi pasar terbuka? Operasi pasar terbuka pada masa inflasi, maka bank sentral akan mengadakan operasi pasar terbuka dengan melempar surat-surat berharga ke bank umum. Sehingga
kelebihan uang di bank umum tidak menyebabkan inflasi dan sebaliknya pada masa deflasi. Kemudian yang kedua adalah mengubah tingkat bunga dan tingkat diskonto. Merupakan instrumen pemerintah dalam stabilisasi moneter. Ketika inflasi, maka pemerintah melalui bank sentral dapat melakukan kebijakan menaikkan suku masyarakat akan berkurang dan stabilan moneter akan tercapai. Dan begitu pula sebaliknya pada masa deflasi. Yang ketiga, mengubah tingkat cadangan minimum. Pemerintah dengan mengubah cadangan minimum bank-bank umum. Ketika inflasi, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan cadangan minimum yang harus dimiliki oleh bank umum. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang dan sebaliknya pada masa deflasi. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter kualitatif. Merupakan suatu kebijakan umum dapat berupa sebagai berikut. 1. Pengawasan pinjaman secara selektif. Kemudian 2. Pembujukan moral. Ketiga, pengambilan asumsi. Mari kita bahas tentang pengawasan pinjam secara selektif. Melalui kebijakan ini, maka pemerintah melalui bank sentral mengendalikan dan mengawas peminjaman dan investasi-investasi yang dilakukan oleh bank-bank umum. Kemudian pembujukan moral. Apa sih pembujukan moral? Pembujukan moral adalah bank sentral melakukan pertemuan dengan bank-bank umum. Melalui forum ini, maka bank sentral menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank umum untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Yang ketiga adalah mengambil asumsi bahwa berbicara tentang ekonomi moneter terkait tentang dua hal, yaitu tentang uang dan aspek yang terpengaruh olehnya, dan tentang tingkat bunga dan semua aspeknya. Kemudian jenis-jenis ekonomi moneter. Jenis-jenis ekonomi moneter itu ada dua, yaitu yang pertama adalah monetary expansive policy atau kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua adalah monetary contractive policy atau kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif itu adalah kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ekspansif ini dilakukan dengan menurunkan jumlah suku bunga di bank, merupakan persyaratan cadangan bank dan membeli sirkuit pemerintah. Kemudian monetary contractive policy atau kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter ekspansif yang justru menambah peredaran uang. Pengurangan peredaran uang ini juga dikenal dengan politik uang ketat atau thin money politik. Yang kedua adalah konsep ekonomi moneter syariah. Konsep ekonomi moneter syariah ini adalah merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kebijakan ekonomi dalam suatu negara. Kemudian kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Dalam pandangan ekonomi syariah, tujuan memegang uang itu terdiri dari dua, yaitu tujuan transaksi dan tujuan berjaga-jaga. Jadi bedanya dengan ekonomi moneter konvensional adalah tidak ada tujuan spekulasi di ekonomi moneter syariah. Kemudian instrumen kebijakan moneter syariah. Adi Warman Karim membagi instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam syariah 3 mazhab, yaitu 1. Mazhab Iqtisaduna Bakir atau As-Sidik. Kemudian mazhab kedua yaitu bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif melalui instrumen Use of Idealist Fund. Kemudian mazhab yang ketiga adalah mazhab alternatif. Kebijakan moneter melalui Shuratic Courses, di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real. Kemudian contoh penerapan ekonomi moneter. Contoh penerapannya adalah
ekonomi atau kebijakan moneter dapat dilihat saat terjadi inflasi pada perekonomian negara. Pada kondisi ini, pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral, akan meningkatkan cadangan kas untuk memengaruhi peredaran uang di masyarakat. Sedangkan jika kondisi berbanding terbalik, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kasnya. Jadi dapat kita simpulkan dari materi yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya konsep dasar kebijakan moneter konvensional bunga ini menjadi hal yang sangat dominan dalam kebijakan ekonomi moneter. Konvensional salah satu tujuannya berupa spekulasi atau spekulasi. Konsep dasar kebijakan moneter syariah tidak mengutamakan suku bunga dan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Jadi perbedaan antara kebijakan ekonomi moneter konvensional dengan ekonomi moneter syariah adalah tidak ada bunga di kebijakan moneter syariah dan tidak ada spekulasi di kebijakan moneter syariah. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup penjelasan pada hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, saya mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan dan lain-lainnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.